Buat kehadiran Bapak Ibu semua, meskipun hujan tapi tetap hadir. Untuk apa? Memberikan penghiburan kepada keluarga almarhum Ibu Mujiati yang sudah pulang ke surga. Kita percaya bahwa semua jerih lelah Bapak Ibu hari ini tidak menjadi sia-sia. Tuhan pasti memberkati. Inilah gunanya keluarga di dalam Tuhan. Yang satu sedih, yang lain ikut sedih. Yang satu bersuka, yang lain ikut bersuka. Seperti firman Tuhan pagi hari ini di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 2, firman Tuhan berkata, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Saya ulang sekali lagi, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Ini adalah sebuah perintah Tuhan yang berkata, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke pesta. Ini bukan berarti firman Tuhan melarang kita pergi ke pesta ya Bapak Ibu ya. Kalau saya tanya pagi hari ini, pergi ke rumah duka dengan pergi ke pesta lebih senang mana? Jujur. Halo? Eslah, pokoknya dari senyumnya kelihatan ya. Pergi ke rumah duka, tapi firman Tuhan bilang, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Sekali lagi ayat ini bukan berarti melarang orang Kristen untuk pergi ke pesta. Tetapi di situ dikatakan lebih baik pergi ke rumah duka. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Ketika kita ada di rumah duka seperti ini, melihat peti dengan jenazah almarhum di dalamnya, dengan bunga salib seperti ini, dengan ada foto, dengan ada lilin, kita diingatkan bahwa manusia hidup kita itu di dunia sementara. Betul? Bilang teman kanan kiri, sementara lo hidupmu. Hidup kita di dunia ini sementara. Hidup kita di dunia ini enggak seterusnya. Almarhum berusia 66 tahun. Saya jadi ingat waktu berapa minggu lalu ada ibadah lansia, ibadah senior di Satelit Air Hidup. Lalu yang menyampaikan firman Tuhan Bapak Kamali. Bapak Kamali beliau mengatakan seperti ini, saya itu sudah 68 tahun. Itu berarti sisa hidup saya di dunia itu tinggal sedikit lagi. Sisa hidup yang sedikit lagi ini saya harus gunakan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena nggak lama lagi saya harus pulang ke rumah Bapa di surga. Itulah kenapa firman Tuhan selalu ingatkan kita. Lebih baik pergi ke rumah duka. Kalau pergi ke rumah duka sekali lagi kita diingatkan, kita ini manusia yang terbatas. Umur kita di dunia ini terbatas. Paling banter berapa sih? 70. Kalau enggak ada bonus 80, lebih dari itu adalah sakit, penyakit, dan penderitaan yang kita alami. Minggu kemarin pulang dari ibadah, kami sempat mengunjungi almarhum ya di rumah sakit RSAL. Kami melihat kondisi beliau itu yang kasihan gitu. Maksudnya sudah napasnya juga sudah susah. Saya bilang sama waktu itu yang jaga Ibu Titi, waktu dikunjungi gimana Bu, apakah diajak komunikasi bisa? Kata Ibu Titi, wis kayaknya nggak nyambung Bu, tapi setiap kali saya panggil Ibu, dia bisa matanya itu ke arah dimana panggilan itu datang gitu. Itu berarti rohnya, jiwanya itu masih bisa diajak komunikasi. Di situ saya hanya bilang kepada almarhum, Ibu panggil nama Yesus ya, Ibu panggil nama Yesus ya. Tuhan tolong, jika Tuhan kehendaki sembuh, Ibu pasti sembuh. Jika Tuhan kehendaki yang lain yang terbaik untuk Ibu, Ibu harus tetap panggil nama Yesus. Dan
finish 66 tahun. Kesempatan beliau hidup 66 tahun. Mungkin secara pribadi, keluarga, anak, cucu, menantu yang ditinggalkan pasti sedih. Namanya ditinggalkan ibu itu, kalau nggak sedih itu ya nemen lah ya. Mau gimana pun ibu kita semua punya ibu ya. Siapa yang nggak punya ibu? Semua lahir dari rahim seorang ibu. Kalau kita punya ibu, pasti kita tahu kalau kehilangan ibu itu wis lah, pasti nggak ngerti deh rasanya kayak apa. Sedih pasti. Bagaimanapun situasinya, bagaimanapun ibu kita selama ada di dunia, apakah dia menjadi seorang ibu yang baik, apakah dia menjadi ibu yang mungkin kurang baik di mata kita, bagaimanapun dia tetap ibu itu. Mungkin ketika almarhum dipanggil Tuhan, anak-anak semua sudah menikah, sudah cukup umurnya semua. Mungkin ketika melihat kelemahan, namanya ibu, manusia pasti ada keterbatasannya, ada kelemahannya. Mungkin ketika semua sudah dewasa, mulai bisa melihat, oh ibuku ini gini ya, menjengkelkan ini ya, menjengkelkan itu ya, mungkin seperti itu. Tapi ingatkah kita ketika kita masih bayi, ketika kita masih kecil, mungkin ibu berapa ya umurnya semua? 14. Bayangkan aja 14 mengurus dari bayi-bayi. Mungkin kita waktu bayi nggak tahu gimana gitu. Waktu kita anak-anak mungkin kita belum gitu paham. Tetapi orang tua, seorang mama lah yang membesarkan dengan penuh kasih sayang. Usahanya mungkin kita nggak pernah melihat masa-masa itu. Kita hanya melihat ketika kita sudah dewasa, kita sudah berumah tangga, sedikit ada kelemahan seorang ibu, lalu kita marah-marah, lalu kita menjas ibu kita yang, ibu kok begini-begini. Kita harus balikkan kembali masa-masa di mana mungkin saat itu ibu kita merawat nggak hanya kita, saudara-saudara kita yang lain, dulur-dulurnya kita begitu banyak dirawat dengan tangannya sendiri. Pernah nggak kita merenungkan hal itu? Kalau kita merenungkan hal itu, melihat kelemahan ibu kita 1-2 kelemahannya, nggak akan dibandingkan dengan kasih sayang dan kebahagiaannya. Makanya ada pepatah yang mengatakan, satu orang ibu bisa mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa ngurus 1 orang ibu. Makanya itu, ibu sudah nggak ada secara fisik ya dengan anak, cucu, menantu. Tapi percayalah bahwa ketika ibu selama hidupnya sudah percaya Yesus, sudah mengenal Yesus, beliau sudah bahagia di surga. Bukan berarti ibu tidak sembuh. Ketika Tuhan panggil waktunya kembali ke surga, berarti ibu mendapatkan kesembuhan total dari Tuhan. Dia nggak merasakan sakit lagi, dia nggak merasakan menderita lagi. Kemarin sempat sedikit tadi malam ngomong-ngomong sama Ibu Hana ya, kalau ibu sembuh ini juga kasihan, paru-parunya sudah rusak semua. Tuhan itu paling tahu kondisi manusia yang diciptakannya. Coba bayangkan, mungkin kalau ibu masih bisa diperpanjang hidupnya, tetapi kondisinya sakit parah, tambah kasihan. Tuhan itu lebih sayang ibu daripada anak-anaknya, cucunya, menantunya. Tuhan lebih sayang. Wes tak ambil, sudah selesai waktunya. Anak-anaknya sudah gede-gede, anak-anaknya sudah menikah, sudah ada cucu, sudah ada menantu. Wes cukup. Kasihan kalau diterus-teruskan sakitnya. Jadi hidup ini adalah sementara. Amin. Jadi di sini dikatakan kesudahan manusia ketika kita ada di rumah duka. Dan yang kedua, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Kenapa lebih baik di rumah duka? Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Kita harus memperhatikan kalau hidup kita sementara. Jadi yang masih Tuhan sisakan kita hidup sekarang ini untuk apa? Gitu, ya kan? Aku harus bagaimana ya? Aku nggak pernah tahu Tuhan panggil kapan. Aku nggak pernah tahu istilahnya matiku kapan. Hari ini kita ada di sini, kita datang menghibur keluarga yang ditinggalkan almarhum. Kita nggak tahu yang terjadi ke depan. Tinggal kita ini tinggal tunggu antrean. Hari ini kita yang datang, nggak tahu kapan nanti kita yang didatangi seperti ini. Ya toh, yang penting kita siap-siap. Lalu apa yang harus kita
perhatikan sisa hidup yang sementara ini. Tadi dikatakan hidup ini harus jadi berkat. Amin. Hidup ini harus jadi berkat. Itu bukan berarti Tuhan menuntut kita sempurna. Sampai kita di surga baru kita jadi manusia yang disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi minimal dalam hidup, khususnya sisa hidup kita nggak tahu sampai kapan. Saya nggak pernah tahu hidup kita itu sampai kapan. Hidup saya cuman intinya dengan Pak Gosa kalau ngomong-ngomong ya kalau dipanggil Tuhan, kalau nggak kamu duluan ya aku duluan gitu. Betul nggak? Iya toh? Kalau nggak kamu duluan ya aku duluan. Tapi aku kadang mikir nek kamu yang dipanggil duluan, nanti yang kupikir ini. Tapi nek aku yang dipanggil Tuhan, aku mikirin kamu, nanti kamu gini gitu. Tapi intinya kita sedang antre ke sana. Urutan nomor berapa? Nggak tahu. Yang penting kita siap. Karena itu apa? Yang harus kita persiapkan sebelum hari-hanya datang ke kita. Mari kita jaga hidup kita ini berkenan kepada Tuhan. Selama masih ada kesempatan, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Amin. Setia ibadah. Kenapa? Ibadah itu bukan rutinitas agamawi. Ketika kita ibadah itu iman kita dikuatkan. Ketika kita memuji Tuhan, iman kita dikuatkan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Benar nggak Bapak Ibu? Loh, hidup yang sisa ini banyak loh masalahnya. Kalau kita nggak dekat Tuhan, nggak kuat kita, ambruk kita. Kata Pak Gosal, melorot hidup kita. Karena itu kita perlu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan caranya gimana? Biar satu, rajin-rajinlah ibadah. Selagi masih ada waktu, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amen. Seperti yang dibiasakan orang-orang yang mengenal Tuhan. Amin. Diingatkan teman-teman kiri, setia ibadah ya. Setia ya, ibadah. Lalu apa lagi? Baca firman Tuhan. Amin. Amin. Baca firman Tuhan. Jadi orang Kristen kok jarang-jarang baca firman Tuhan. Sementara kita percaya dalam firman Tuhan ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Amin. Di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan. Di dalamnya ada kuasa yang memberi kekuatan. Di dalamnya ada kekuatan yang menolong kita menghadapi masa-masa sulit hidup kita. Kalau kita percaya itu, kenapa kita jarang baca firman Tuhan? Halo? Ingatkan temennya, baca firman Tuhan ya. Biar ingat, di pemakaman pun kita bisa dikuatkan. Lalu apa? Kita doa. Ya toh, anak sekolah minggu suka nyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nih kita ngajari anak kita, kamu rajin ibadah ya, kamu rajin baca Alkitab ya, kamu rajin doa ya, tapi orang tuanya keset. Jadi contoh enggak? Enggak apa-apa ya Bapak Ibu, pedes ya kayaknya, tapi itu harus disampaikan pagi hari ini. Setialah beribadah, tekunlah baca firman, kuatlah berdoa, karena di situ letak kekuatan hidup kita. Dunia ini banyak godaannya, wis. Kita mau tahan hidup berapa lama lagi? Ada yang 20 tahun lagi, ada yang 10 tahun lagi, nggak tahu mungkin ada yang seminggu lagi, nggak tahu mungkin ada yang 50 tahun lagi. Itu masih terlalu panjang, godaannya banyak, kesulitannya banyak. Kita nggak akan pernah kuat, kita nggak akan pernah bertahan kalau kita nggak hidup dekat dengan Tuhan. Kita akan kalah, kita akan gagal, kita nggak akan mencapai garis finish. Rugi kita nggak sampai garis finish. Bertahun-tahun ikut Tuhan, tapi endingnya, enyahlah engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan firman Tuhan. Jadi orang Kristen aja nggak cukup Bapak Ibu. KTP Kristen aja nggak cukup. Beragama aja nggak cukup. Percaya Yesus dan lakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan, ojo hidup sakarpe dewe toh. Orang Kristen kok hidup, aduh, sembarangan, hidup kok sembrono, nggak jadi berkat, jadi batu sandungan. Gitu dengan yakin aku pasti masuk surga. Kata siapa itu pendeta siapa? Pret. Gak bisa.
Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah pasti dia akan berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara apa? Hidup sesuai firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan ibu ya, sebentar lagi udah nggak bisa lihat ibu lagi secara fisik. Ibu meninggalkan anak-anak, suami, cucu, menantu. Ibu sudah nggak ada, tapi tetaplah rukun satu dengan yang lain. Amin. Saling menguatkan satu dengan yang Amin. lain. Kalau saudara yang satu mungkin mulai malas, kok dia sudah mulai malas ibadah ya, diingatkan. Kalau yang satu sudah mulai malas, ayo ditegur. Sesuatu yang salah ditegur, diperbaiki, ditegur, bukan untuk dihakimi, bukan, tetapi untuk ditolong. Kalau dengan orang lain bisa baik, harusnya dimulai dari dulurnya sendiri dulu. Saling memperhatikan, saling menguatkan ya, sehingga kapanpun Tuhan panggil kita, Tuhan mendapati kita jadi hamba yang berkenan kepadanya. Masuklah engkau hai hambaku yang baik dan setia, mari bersama-sama dengan aku di kerajaan surga selama-lamanya. Amin. Jadi anak-anak, cucu, menantu, juga Bapak Ponadi, selagi Tuhan masih memberi kesempatan hidup, setialah beribadah. Amin. Wes nggak usah ngomong yang kemarin-kemarin. Tapi kemarin aku malas ibadah. Tapi kemarin aku malas doa. Tapi kemarin aku malas baca Alkitab. Sudah, yang sudah Berlalu. dimulai hari ini, besok dan seterusnya ambil komitmen. Tuhan, aku nggak mungkin bisa tanpa Tuhan. Amin. Aku nggak mungkin kuat tanpa Tuhan. Karena itu selagi masih ada waktu dan kesempatan, aku mau setia ibadah. Aku mau sungguh-sungguh baca Alkitab, lakukan firman Tuhan, dan aku mau kuat berdoa. Karena di mana ada kekuatan Tuhan, di situ kita kuat. Amin ya. Jadi sekali lagi, suami, anak, cucu dan menantu, kuatlah di dalam Tuhan. Kadang-kadang kalau sudah nggak ada orang tua ya, mungkin tinggal bapak, ibunya sudah nggak ada, mulai wes jarang-jarang ngumpul, mulai jarang-jarang menguatkan. Enggak, kita harus jalin komunikasi terus, saling menguatkan, saling membangun. Ingat loh, dia dulurku ya, kalau orang lain aku kasihi, masa dulurku sendiri nggak tak kasihi, gitu ya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi untuk semuanya, hari ini bersyukur Tuhan memberi kesempatan kita untuk ada di rumah duka. Saat ini Ibu Mujiati sudah urusannya Tuhan. Kita sekarang ini yang harus ngurus diri kita sendiri, ngurus dulur-dulur kita, ngurus gereja kita, ngurus teman-teman kita, agar kita semua sama-sama kuat dalam Tuhan. Amin. Bilang teman kanan kiri, kuat dalam Tuhan ya. Kuat dalam Puji Tuhan. Tuhan ya. Puji Tuhan, ini aja.